Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Sebelumnya, Ibu mau bertanya nih, kapan sih masa kejayaan Islam itu terjadi? Ada yang tahu? Ya, menurut Harun Nasution, masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 atau dari sekitar pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus, Suriah hingga periode kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad, Irak. Kemudian, pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan. Sedangkan sejarawan Barat umumnya percaya bahwa pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid memerintah Daulah Abbasiyah, Islam baru mulai mengalami kejayaan. Setelah ini kita membahas tentang penyebab-penyebab mengapa terjadi masa kejayaan Islam pada masa itu. Baik, penyebab-penyebab terjadinya kejayaan Islam, penyebab Islam mengalami kejayaan itu diantaranya satu, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Dan yang ketiga, terjadinya asimilasi bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dan pengetahuan. Kemudian yang terakhir, adanya etos keilmuan dari para ulama pada periode Jadi, kemajuan yang dicapai pada masa kejayaan Islam meliputi bidang ilmu pengetahuan, keagamaan, politik, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan ilmu militer. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak sih siapa saja tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam? Nah, berikut tokoh-tokoh muslim dari berbagai bidang keilmuan pada masa kejayaan Islam, yaitu ada 12 tokoh diantaranya. Yang pertama, Al-Kindi, yang kedua Al-Farabi, yang ketiga Ibnu Sina, dan yang keempat Al-Ghazali, yang kelima Jabir bin Hayyan, kemudian yang keenam Ar-Razi, dan yang ketujuh Al-Khwarizmi, kedelapan Ibnu Jarir At-Tabari, yang kesembilan Ibnu Rusyid, yang kesepuluh Imam Bukhari, yang kesebelas Imam Muslim, dan yang terakhir Abu Dawud. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam menorehkan tinta emas yang membuat peradaban Islam unggul dari peradaban bangsa Arab yang saat itu masih tenggelam dalam abad ke-8. Umat Islam berjaya di bidang peradaban dan ilmu pengetahuan selama kurang lebih 7 abad sebelum akhirnya mengalami kemunduran bersamaan dengan runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah pada pertengahan abad ke-13. Nah, seperti itulah masa-masa kejayaan Islam. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Mari kita terus meningkatkan minat baca kita terhadap sejarah-sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.